kok banyak tisu yang berantakan di mana-mana. Pasti lagi nonton drakor ya. Opa yang di drama ini dia meninggal kecelakaan. Cinca, itu kan kesukaannya Mama. Opa. Tapi nak, ini ada kabar yang lebih menyedihkan lagi dari kecelakaan ini. Kabar apa? Oma baru dikasih tahu sama apa kalau 2 hari lagi ini kita pindah keluar kota. Kenapa? Kenapa? Kenapa harus pindah? Ya gini, Oma juga nggak mau pindah keluar kota. Tapi ini kan pekerjaannya apa? Jadi kita mau nggak mau harus ikut keluar kota. Nggak mau pindah. Miane Cini, kamu banyak teman-teman di sini ya. Iya, kan ada K-pop kalau di sini. Kalau di luar kota kan nggak ada. Iya, tapi untuk kali ini Ama minta pengertiannya ya Cini. Cini. Nggak mau, pokoknya aku nggak mau pindah. Pokoknya Cini nggak mau pindah. Pintunya di sana. Kak Cima Cini. Cini kok pergi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kok kayaknya ada orang nangis ya? Kalian dengar gak sih suaranya? Ada orang nangis? Iya. Nggak denger apa-apa tuh. Aku juga gak denger apa-apa itu. Mungkin perasaanmu aja kak. Hah? Perasaanku aja. Iya juga ya. Yaudah deh, nyanyi lagi yuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Loh, kamu kan? Kamu kenal kak? Iya, yang di HOG Talent kemarin. Oh, dia kan si anak TikTok yang kemarin itu loh, yang main TikTok. Oh, Salah bicara. kayaknya kamu salah deh Mik. Soalnya dia nangisnya tambah keras. Gak tahu lagi, aku juga lupa sih. Aku punya banyak teman. Wis, kalian ini tuh si K-pop, sini. Oh iya. Aku Cini dari grup K-pop. Ayo kita kasih salam. 1, 2, 3. Annyeonghaseyo. Annyeong. Aduh. Oh, aduh. Sudah. Aduh, matamu kok kayak bengkak gitu sih. Aduh, kok nangis terus ya? Aduh, udah, tenangin dulu ya. Sudah. Nah, sekarang coba deh kamu ceritain, kenapa sih kok kamu nangis? Soalnya. Apa diputusin pacar? Bukan. Ditolak opa. Sedih sih, tapi bukan. Kan? Oh, kalau gitu kenapa kamu kok sedih? Soalnya aku sama keluarga aku mau pindah dari kota ini. Terus kita udah nggak tinggal di sini lagi. Padahal di sini kan banyak teman-temanku juga. Ada teman-teman K-pop juga. Ya sedih juga sih ya kalau tinggal teman-teman dekat kayak gitu ya. I feel you, aku juga pernah kok kayak gitu. Tapi kan aku jadi nggak bisa main sama teman-temanku, nggak bisa ngedance
barang. Terus kalau misalnya aku nggak ada kota ini, pasti aku nanti gak punya tempat lagi dan mereka pasti udah gak peduli sama aku. Loh. Kayaknya yang itu kamu nggak perlu khawatir deh. Kenapa? Kenapa? Soalnya And a friend of friends forever is the Lord of them. And a friend will not say never, 'cause the welcome will not end. Though it's hard to let you go, in the Father hands we know there's a love some not to leave us. Artinya apa? Aku gak bisa bahasa Inggris. Oh iya. Artinya kamu tuh nggak perlu sedih. Selama kamu dan teman-temanmu ada di dalam Tuhan Yesus, kalian itu tetap teman dan saudara. Meskipun kalian beda tempat tinggal yang jauh, kalian udah bertahun-tahun nggak ketemu, kalian akan tetap menjadi teman. Tuhan yang akan satukan kalian saat kalian ketemu lagi nanti. Memang gitu ya. Iya, tahu nggak? Bahkan salah satu teman kita yang kemarin main kajun itu hari ini dia juga lagi di Mojokerto loh. Kita pun merasa sedih ditinggal sama dia, kita nggak bisa main bareng. Tapi kami percaya karena pertemanan kita itu dilandasi oleh kasih Tuhan, kasih yang benar, pertemanan kita akan jadi pertemanan yang kuat. Nanti waktu ketemu lagi kita udah bisa sukacita dan main bareng-bareng sama-sama lagi. Iya, kalian gak ada teman satu lagi ya yang Markus itu yang main kaki. Iya, setuju banget sama apa yang Mikael katakan tadi. Kamu tenang aja, selama di dalam Tuhan kita itu disatukan sama kasihnya Tuhan. We are united by God's love. Jadi kamu gak perlu khawatir, kamu gak perlu sedih lagi. Betul. Iya deh, berarti nanti mungkin kalau udah pindah, nanti aku main-main ke sini deh. Tapi nanti kalau aku ditinggalin, mereka main sendiri gimana? Enggak, itu cuma pikiran-pikiran negatif aja. Selama di dalam Tuhan, kalian pasti nanti disatuin lagi. Itu ya. Mm-mm. Ya udah deh. Gue mau. Makasih ya. Sama-sama. Aku jadi nggak sedih lagi. Ya udah. Aku pulang dulu deh. Aku mau beres-beres sama ketemu teman-teman K-popku. Oke. Makasih. Sama-sama. Annyeong. Bye bye. Yuk kita cabut juga. Situ deh. Shalom adik-adik. Tunggu, kakak-kakak yang ada di sini mau mengucapkan Selamat tahun baru 2021. Tapi tahun yang baru ini kita kok sedih ya Kak Ive. Kayaknya kita masih belum bisa ketemu sama adik-adik ini. Iya, tapi seperti drama yang tadi sudah kita lihat Kak Misael. Jadi kita nggak perlu sedih karena kita itu tetap satu dalam Tuhan Yesus walaupun kita sekarang terpisah oleh jarak yang jauh. Dan Benar. Tuhan Yesus juga akan menjaga setiap adik-adik yang ada di rumah. Jadi gak perlu sedih lagi. Oke, benar banget Kak Ive. Harus semangat. Harus semangat. Tahun yang baru, semangat yang baru. Semangat yang baru. Oke, kita pun akan memulai ibadah hari ini dengan penuh semangat. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Kau sudah membawa kami Tuhan sepanjang tahun 2020. Kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap aman Tuhan. Terima kasih. Tuhan kami mau beribadah, kami mau mengucapkan syukur buat Tuhan yang selalu baik buat kami. Dan kami percaya Tuhan tahun 2021 Kau pun menyertai kami.
Biar kami bersyukur, biar kami mengagungkan Engkau, Allah yang selalu menjagai kami. Tuhan berkati dari awal hingga akhir ibadah, biar kami boleh merasakan hadirat-Mu dan kami boleh memuliakan Kau bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari nyanyikan dari awal. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk tamunya. Mari adik-adik kita belajar buat menyembah. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan haleluya, Bapa Engkau baik. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau baik Bapak. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu sepanjang tahun 2020. Kami boleh ada di tahun yang baru. Kami bersyukur Tuhan. Dari tahun ke tahun kami dapati Tuhan setia. Tuhan sayang sama kami. Terima kasih. Kami lihat betapa Engkau setia Tuhan. Dari pagi, siang, sore. Biar kami mengucapkan syukur. Sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih. Kami nggak berhenti Tuhan buat mengucapkan syukur sebab Engkau begitu baik. Kami akan mulai ibadah dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai sebab Engkau begitu baik dan setia Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Laskar Kristus. Siap. Aduh, masih pegel ya, masih pegel. Coba Aduh, digoyang ke coba goyang kanan, dulu. ke kiri, ya kan? Kita mau Laskar Kristus lagi nih. Oke. Laskar Kristus. Siap. Oke adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yuhu, yuhu. Kita nyanyi I Will kita ya, ingat dong. Ikutin kakak-kakak di depan ya. Mengetahui dan memahami
Yesus baik. Haleluya. 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 Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memujikan satu lagu lagi. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di rumah kita masing-masing, di dalam hati kita. Kita percaya saat Tuhan hadir, ada kemenangan. Amin. Mari kita nyanyikan kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi, katakan dengan iman, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku. Kekuatanku
Dia hadir. Kami sembah. Mari bersyukur sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kami yakin Kau ada di sini, kami yakin Kau hadir di sini, Bapa. Kami yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan hadirat-Mu. Mari adik-adik, Tuhan hadir. Mari menyembah dengan sungguh-sungguh. Mari pejamkan matamu, angkat tanganmu. Rasakan hadirat-Nya, rasakan Ia memelukmu dengan erat. Sebab Ia Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang mengasihi adik-adik. Ia Allah yang hadir dalam setiap waktu, susah, senang, sedih, putus asa. Ia ada buat kakak dan juga buat adik-adik di rumah. Mari menikmati hadirat-Nya, mari memuji, mari menyembah, mari mengagungkan. Kau baik.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan. Kelepasan terjadi di sini. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, selamat tahun baru ya. Tuhan memberkati. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kita nggak terasa kita sudah memasuki tahun 2021 ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau selama tahun 2020 Tuhan sudah memelihara adik-adik ya. Adik-adik sehat ya. Adik-adik tidak kekurangan suatu apapun. Itu semua juga berkat dari Tuhan ya. Kita harus mengucap syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah menolong kita ya. Sehingga kita bisa sehat sampai hari ini. Oke? Yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan hatinya. Kita akan tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa ya. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau sudah memelihara kami, Engkau sudah memimpin kami, Engkau sudah memberkati kami sepanjang tahun. Sehingga hari ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh belajar akan firman-Mu. Tuhan terima kasih. Urapi kami semua, berikan kami hikmat supaya kami mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai kejujuran ya. Jadi tahun 2021 kita akan awali dengan kejujuran. Nah, kejujuran itu ternyata membawa pengenalan yang benar kepada Tuhan. Nah, orang yang jujur dia bisa mengenal Tuhan dengan benar ya. Kita akan belajar satu tokoh ya. Seorang nelayan. Nah, siapa yang di sini pernah ke laut? Wah, pasti semua pernah ya. Pernah lihat nelayan? Nah, pasti pernah. Kalau nelayan itu pekerjaannya apa? Menangkap ikan ya. Bukan bertani ya, tapi menangkap ikan. Nah, kita akan lihat ya. Seorang nelayan yang dia bisa mengenal Tuhan. Kira-kira siapa ya? Siapa murid Tuhan Yesus yang nelayan? Wah, banyak ya. Salah satunya adalah Simon ya, yang disebut sama Tuhan Petrus. Yuk kita buka ya. Lukas pasal 5. Kita baca ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu? Sudah ya, kayak dibacakan ya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon,
dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Janganlah takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya, murid-murid Tuhan Yesus salah satunya adalah Simon. Dikatakan Simon, Yohanes dan Yakobus. Ini pekerjaannya adalah nelayan. Mereka mencari ikan ya. Kalau orang mencari ikan berangkatnya jam berapa ya, Kak? Orang kalau mencari ikan berangkat malam ya. Mereka malam pergi karena ada angin laut yang membawa mereka ke laut. Mereka menangkap ikan, paginya mereka pulang karena ada angin darat yang membawa mereka pulang ke darat ya, ke tepi pantai. Nah, satu kali Simon ini dan teman-temannya mencari ikan. Mereka berangkat malam-malam ya. Mereka siapkan jalannya, mereka siapkan lampunya ya. Mereka siapkan layarnya. Mereka mau berangkat. Simon dan teman-temannya ini, mereka itu ahli ya. Mereka ini seorang yang pengalaman. Karena apa? Memang tiap hari dia pekerjaannya mencari ikan. Dia tahu kira-kira di mana ya ikannya yang paling banyak, tempatnya di mana. Wah, tebarkan jalannya ya. Gak dapet. Malam itu mungkin bagi Simon, aduh sial ya, gak dapet apa-apa. Biasanya dapat ikan ya. Malam itu dia tebarkan jala ke kanan, ditarik, gak dapet. Coba lagi ke sebelah kiri, ditebarkan, gak dapet lagi. Di depan juga gak ada. Akhirnya semalam-malaman itu mereka gak dapet ikan. Akhirnya apa? Mereka capek ya. Sudah, kita pulang saja ya. Kita gak dapat ikan sama sekali. Akhirnya mereka pulang. Waktu pulang, Yesus ada di situ. Nah, Simon ini tahu kalau Yesus ini adalah seorang guru. Dia mengajar firman Tuhan. Makanya dia ngomong sama Simon, "Simon, bawa sini perahumu ya." Dia numpang di perahunya Simon. Dia mengajar ya. Dia memberitakan firman kepada semua orang pengikutnya yang mendengarkan. Setelah selesai Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus ngomong sama Simon. Coba ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Tuhan Yesus katakan, "Simon, sekarang kamu agak ke dalam." Perahunya bertolaklah agak ke dalam, lalu kamu tebarkan jalamu. Wah,
Simon ini dia ngomong sama Tuhan Yesus, Guru. Simon ini mengenal pertama kali Tuhan Yesus adalah guru ya. Dia ngomong, Guru, sepanjang malam aku ini sudah bekerja, aku sudah menebarkan jala dan tidak ada yang dapat ikan. Untungnya Simon ini taat ya, dia ngomong, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Untung Simon ini taat ya. Waktu dia taat melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, mujizat itu terjadi ya. Dan waktu dia sebarkan jalannya, waktu ditarik, kok berat ya. Dia mau ngomong sama temannya, ayo tarik lagi. Waktu ditarik tambah berat. Wah, ada ikan yang masuk di jalannya ya. Dan ditarik terus, akhirnya ikan itu banyak di jalannya ya. Terus ditaruh di perahu. Waktu ditaruh di perahu, perahunya hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Dia ngomong sama Yohanes, Nes, hei sini yo. Wah, temannya lihat, itu Simon dapat ikan. Wah, dia ke sana ya. Akhirnya ikannya dipindahkan di perahunya Yohanes dan ya dikatakan siapa tadi? Yohanes dan temannya. Wah, akhirnya mereka pulang ya dengan sukacita. Mereka dapat ikan ya, dan yang banyak. Nah, waktu Simon ini pertama kali dia memanggil guru. Tapi yang kedua, dia kenal, ini kalau bukan Tuhan gak mungkin ya bisa dapat ikan segitu banyaknya. Padahal semalam aku sudah cari ikan, gak dapat sama sekali. Ini betul-betul Tuhan. Makanya dia ngomong ayat 8 apa? Coba ayat 8 ya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Jadi Simon ini dia ngomong pertama kali disebut apa? Guru. Tapi yang kedua, waktu dia lihat ikan yang banyak itu, dia ngomong, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Jadi Simon ini dia mengenal Tuhan pertama kali sebagai guru karena dia mengajar banyak orang. Tapi waktu dia lihat bagaimana Tuhan mengadakan mujizat, dia dapat ikan yang banyak sekali itu. Dia ngomong Tuhan ya. Jadi kita akan belajar dari Simon ya. Ada dua hal ya, sehingga Simon bisa mengenal Tuhan. Dia bisa tahu bahwa itu Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik kenal enggak dengan Tuhan kita Yesus Kristus ya? Nah, kita akan belajar ya. Yang pertama, Simon ini bisa mengenal Tuhan dengan benar karena yang pertama, Simon ini jujur ya. Nah, dia jujur akan keterbatasannya ya. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, sepanjang malam aku ini sudah tebarkan jala, aku sudah cari ikan, tapi aku gak dapat apa-apa. Dia cerita, dia jujur sama Tuhan ya. Dia ngomong, aku ini mungkin dalam hati ya, dia ngomong gini, aku ini nelayan, aku dari kecil sampai dewasa sampai tua, aku ini pekerja, aku jala ikan, aku tahu di mana ikan itu ada. Tapi hari ini Tuhan, aku gak dapat apa-apa. Ternyata kejujuran ini yang Tuhan hargai ya. Jadi Simon ini jujur. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, sepanjang malam loh, aku ini gak dapat ikan ya. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku melakukannya ya. Jadi Simon ini bisa mengenal Tuhan karena jujur ya. Dia jujur akan keberadaannya. Dia nggak mampu. Makanya dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, nggak ada ikan sepanjang malam. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jala. Ya, jadi Tuhan itu
lihat hati kita. Kita ini jujur, kalau orang jujur itu apa sih? Orang jujur itu rendah hati, ya toh? Coba kalau orang sombong, misalkan, aku bisa ngerjakan ini, aku gak perlu berdoa, besok ulangan pun aku pasti bisa. Itu orang sombong, ya. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Aku pasti bisa, gak perlu berdoa aku gak perlu Tuhan, pokoknya aku belajar, besok pasti bisa. Ya, ternyata waktu besok ulangan, tiba-tiba apa? Blank, lupa. Aduh, apa ya kemarin malam itu aku belajar kok lali semua. Wah, itu namanya orang sombong. Tapi kalau orang jujur, orang rendah hati, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku besok ulangan, kasih aku hikmat supaya aku bisa menyelesaikan ulanganku. Dia belajar sungguh-sungguh. Tapi dia juga berdoa. Jujur, merendahkan diri sama Tuhan. Nah, waktu ulangan lupa, dia berdoa, Tuhan, apa ya Tuhan, kemarin aku belajar ini apa ya Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Teong. Bukan disulap ya, tapi tiba-tiba ingat, iya ya, oh itu loh kemarin itu. Nah, itu Tuhan yang kasih hikmat, Tuhan ingatkan ya. Dan kalian bisa kerjakan, dapat 100. Wah, luar biasa. Itu orang yang rendah hati. Karena apa? Orang kalau jujur, dia pasti punya sikap rendah hati. Dia seperti Simon ini, dia ngomong, Tuhan, aku sepanjang malam loh, aku bekerja gak dapat apa-apa. Aku ini gak bisa Tuhan, gak dapat ikan katanya. Dia ngomong jujur. Makanya Tuhan senang kalau orang jujur ya. Karena orang jujur itu apa? Punya sikap rendah hati. Nah, seperti firman Tuhan katakan apa? Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Ganjaran itu apa Kak? Upah ya. Ganjaran itu adalah upah. Kalau orang rendah hati, orang perlu Tuhan, dia jujur ngomong sama Tuhan, Tuhan aku perlu Engkau, aku perlu Tuhan, tanpa Tuhan aku gak bisa apa-apa. Itu orang rendah hati. Kalau kita rendah hati, kita takut akan Tuhan, Tuhan kasih upahnya. Apa itu tadi? Kekayaan ya. Kau akan diberkati luar biasa. Kehormatan dan kehidupan. Jadi kita harus belajar rendah hati ya. Gak boleh sombong. Tuhan paling gak suka orang sombong. Tuhan katakan apa? Orang sombong dibenci Tuhan ya. Orang yang tinggi hati mendahului kehancuran. Orang yang sombong akan direndahkan, tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Jadi Tuhan mau kita punya sikap rendah hati, jujur sama Tuhan, ngomong apa adanya sama Tuhan. Kalian perlu apa misalkan? Perlu sembuh, berdoa, ngomong, Tuhan aku ini sakit hari ini, kepalaku pusing, Tuhan tolong sembuhkan aku. Nah, itu namanya jujur, ngomong apa adanya sama Tuhan ya. Kalian perlu apa misalkan? Kalian perlu sepatu, papa mama kalian gak bisa belikan. Kalian percaya Tuhan bisa menolong, bisa memberikan. Berdoa, ngomong sama Tuhan, ngomong jujur, ngomong apa adanya. Tuhan, aku perlu sepatu Tuhan, sepatuku sudah ada cendelanya. Sudah ada cendelanya maksudnya sudah mangap ya. Aku perlu Tuhan, aku malu sama temanku Tuhan. Masa sepatuku sendiri yang punya cendela. Tuhan dengar gak? Dengar ya. Karena kita jujur. Kita harus rendah hati ngomong sama Tuhan apa adanya. Tuhan itu menghargai orang yang rendah hati. Tiba-tiba malam-malam ada orang ngedok. Permisi. Dibukakan. Oh, paman datang. Ternyata pamannya bawa sepatu. Padahal kalian gak pernah telepon pamanmu ya. Tapi Tuhan itu tahu apa yang menjadi keperluanmu. Jadi kita harus rendah hati. Kita harus jujur sama Tuhan. Seperti Simon,
Dia sadar dia nggak bisa apa-apa. Makanya dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, Guru, aku sepanjang malam sudah menebarkan jala, tapi aku nggak dapat apa-apa. Pada waktu dia jujur sama Tuhan, Tuhan tahu ya yang diperlukan Simon. Akhirnya terjadi mujizat. Ya, itu yang pertama. Jadi harus apa? Jujur. Jujur, ngomong apa adanya. Nggak boleh apa? Bujui ya. Nggak boleh bohong. Ya. Siapa yang di sini kira-kira suka bohong ya? Nah, suka bohongi mama? Suka bohongi papa? Atau suka bohongi adik? Bertobat ya hari ini. Kita harus jujur. Orang yang jujur akan diberkati Tuhan. Ya, itu yang pertama ya. Jadi Simon dia jujur, dia ngomong sama Tuhan akan keterbatasannya. Pada waktu dia jujur, Tuhan memberkati Simon. Dia dapat ikan ya. Yang kedua, Simon ini dia jujur. Apa yang dikatakan lagi? Coba kita lihat ya. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Simon Petrus ini dia jujur. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, pergilah daripadaku. Aku ini orang berdosa ya. Tuhan itu menghargai kejujuran Simon ya. Dia ngomong, aku ini orang berdosa. Coba, siapa yang di sini nggak pernah berdosa? Nggak ada ya. Semua orang pernah berdosa. Mungkin Kak Yadi juga pernah berdosa. Tetapi kita harus jujur. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku berdosa, ampuni aku ya. Pada waktu kalian ngomong sama Tuhan, kalian jujur, Tuhan akan mengampuni dosamu ya. Mungkin kalian sudah pernah berbohong sama papa mama. Ngomong sama Tuhan, minta ampun, Tuhan, aku bujui mamaku, aku berbohong Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Waktu engkau minta ampun, Tuhan akan ampuni ya. Jadi kita harus jujur. Ternyata dosa ini yang menghambat orang gak diberkati ya. Doa kita waktu kita berdoa kepada Tuhan, kalau ada dosa, Tuhan gak menjawab doa kita. Kalau adik-adik mau doanya dijawab, harus dibereskan dosanya ya. Minta ampun, maka akan diampuni. Ngomong sama mamanya, Ma sorry ya Ma, aku kemarin bujui mama ya. Aku gak mau lagi Ma sekarang. Ampuni aku ya Ma, maafin aku ya Ma. Nah, kalau lebih baik kalian ngomong terus terang, maka mamamu akan mengampuni. Sehingga dosa kita bisa diselesaikan. Nah, kalau kita berdosa sama Tuhan, kita juga harus datang sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Kemarin aku nyontek Tuhan. Aku gak mau lagi Tuhan. Ampuni aku ya Tuhan. Nah, waktu kalian minta ampun, Tuhan katakan kamu akan diampuni. Tapi jangan berbuat lagi ya. Jadi dosa ini kalau kita gak minta ampun, kita gak akan selesaikan, maka apa? Ini akan menghambat ya. Menghambat doa kita. Kita berdoa gak didengar sama Tuhan. Karena apa? Ada dosa ya. Nah, dosa ini harus diselesaikan. Gimana caranya Kak? Minta ampun sama Tuhan ya. Bertobat. Jangan berbuat lagi. Nah, Simon ini juga begitu. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, pergi aku ini orang berdosa. Tetapi apa? Apa yang katakan Tuhan? Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman-teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut ya. Mulai hari ini, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Jadi Simon ini waktu dia mengaku dosa, dia minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni ya. Dia jujur, waktu dia jujur ngomong apa adanya sama Tuhan, Tuhan ampuni ya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali tidak diakui ya. Coba kayak diulangi ya. Tidak ada dosa
yang tidak diampuni. Jadi semua dosa kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan ampuni. Kecuali apa? Kecuali kita nggak mau mengakui, itu nggak bisa diampuni ya. Jadi kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa, kita harus datang sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Kemarin aku nyontek Tuhan, aku berdosa. Aku nggak mau berdosa lagi Tuhan. Nah, itu jujur. Ternyata kalau kita jujur, maka Tuhan senang ya. Tuhan akan memberkati kita. Jadi kita nggak boleh simpen dosa kita. Wis beno wis, nggak ada yang tahu kok. Aku nyontek nggak tahu, guruku nggak tahu, papa mamaku nggak tahu, temanku pun nggak tahu. Ingat, Tuhan tahu apa yang kau lakukan ya. Dikatakan apa? Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik dan jahat. Nah, jadi Tuhan itu melihat ya. Walaupun gak ada yang tahu, tapi mata Tuhan melihat kita. Lebih baik kita apa? Minta ampun, kita bertobat ya. Kalau kita bertobat, maka dosa kita akan diampuni ya. Kalau kita bertobat, doa kita akan dijawab sama Tuhan ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama, kita harus jujur sama Tuhan ya. Keberadaan kita jujur sama Tuhan ya. Yang kedua, kita juga harus jujur kalau kita berdosa. Kita harus minta ampun ya. Jadi Tuhan tuh melihat kejujuran hati kita ya. Kalau kita jujur, maka Tuhan akan memberkati kita ya. Jangan disimpan dosanya ya. Lebih baik kita ngomong apa adanya. Nah, Simon ini karena kejujurannya, maka dia bisa mengenal Tuhan ya. Bukan guru lagi, tapi dia ngomong apa? Tuhan. Karena apa? Dia lihat ya, tidak ada manusia yang bisa melakukan mujizat kecuali Tuhan ya. Dia sudah menjala ikan gak dapat semalam. Waktu Tuhan ngomong tebarkan jalamu, waktu ditarik ikannya dapat banyak. Kalau bukan Tuhan gak bisa ya. Jadi Simon ini bisa mengenal Tuhan karena dia jujur. Coba adik-adik, jujur gak sama Tuhan? Ayo coba dicek. Sepanjang tahun 2020 coba introspeksi diri. Iya ya, aku ini akeh bohong ya. Aku ini banyak bujuk ya. Sama koncoku ya aku bujuk, sama mamaku aku bujuk. Aduh, aku ini berdosa. Wes tahun 2021 aku bertobat. Aku gak mau bujui lagi. Aku gak mau berbohong. Aku mau jujur. Orang jujur, Amsal katakan aman jalannya ya. Kalau kita jujur, maka Tuhan akan memberkati kita. Nah, ya. Kemarin tahun baru Pak Gembala juga pesan ya. Pesannya apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Coba kita baca ya. Apa yang menjadi pesan Bapak Gembala untuk kita semua? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan mau kita jujur ya. Mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal, baik buruk maupun baik ya. Bagaimana Kak bisa mengucap syukur? Coba diingat kebaikan Tuhan. Iya ya, tahun 2020 Tuhan sudah menolong aku sehingga hari ini aku sehat ya, nggak kekurangan suatu apapun. Itu berkat Tuhan, itu kebaikan Tuhan ya toh. Coba diingat lagi. Iya ya, hujan kemarin malam terus tahun baru. Aku bisa nggak kehujanan, aku punya rumah. Itu juga kebaikan Tuhan. Berarti kita harus apa? Mengucap syukur. Tuhan terima kasih buat rumah yang kau berikan ya. Tahun baru kalian bisa bersama orang tua. Itu juga kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur. Tuhan terima kasih.
Ternyata mengucap syukur ini adalah yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalian harus mengucap syukur ya. Tuhan itu baik. Dia Bapa yang baik ya. Kita enggak, lawannya apa mengucap syukur itu? Ngomel ya toh. Jangan ngomel. Siapa di sini suka ngomel? Bersungut-sungut. Mama ini nyuruh aku terus. Mama ini. Nah, itu namanya apa? Ngomel, bersungut-sungut. Enggak ya. Kita tahun 2021 kita harus mengucap syukur ya. Kita harus berterima kasih. Kita enggak mau ngomel lagi ya. Orang yang ngomel, orang yang bersungut-sungut enggak diberkati Tuhan. Siapa mau diberkati Tuhan? Saya Kak. Ya, mulai tahun ini jangan ngomel, tapi mengucap syukur ya. Jangan seperti bangsa Israel. Dikasih makan ngomel, enggak dikasih makan ngomel. Kasih air ngomel, enggak dikasih air ngomel ya. Akhirnya Tuhan marah ya. Makanya kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oke? Jadi hari ini kita belajar ya. Kita harus jujur sama Tuhan. Kalau kita berdosa, kita harus minta ampun ya. Kita harus rendah hati, ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku enggak mampu. Aku perlu sesuatu, ngomong sama Tuhan. Maka Tuhan itu menghargai kejujuran kita. Waktu kita jujur, kita bisa mengenal Tuhan. Ternyata Tuhan itu baik ya. Oke ya. Hari ini kita belajar mengenai kejujuran. Orang yang jujur, kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Yuk, kita akan berdoa ya. Yuk, tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ayo ngomong sama Tuhan. Tahun 2020 mungkin kalian sering ngomel sama Tuhan. Sering ngomel sama mama papamu. Minta ampun hari ini. Tuhan akan ampuni dosamu. Kalau engkau mengaku, kalau engkau jujur sama Tuhan, engkau minta ampun. Tuhan ampuni aku. Selama tahun 2020 aku mungkin sering ngomel. Aku berbuat curang. Aku sering nyontek. Aku sering berkata kotor. Tuhan ampuni aku. Aku mau bertobat hari ini. Tahun 2021 aku tidak mau melakukannya lagi Tuhan. Aku mau hidup benar. Aku mau hidup benar, takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ayo berdoa sendiri. Minta ampun kalau engkau berdosa. Tuhan akan ampuni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau mengajar kami untuk kami selalu jujur Tuhan. Ngomong apa adanya kepada Engkau. Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni Tuhan. Pimpin kami sepanjang tahun 2021. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Immanuel, Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Pimpin anak-anak-Mu selama tahun 2021. Kami percaya Engkau tetap menyertai mereka. Engkau tetap mengasihi mereka Tuhan. Engkau tetap menolong mereka seperti tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tanamkan dalam hati kami supaya kami menjadi pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Ivena. Nah, Kak Ivena mau kasih PR pertama di tahun 2021. Wah, PR-nya apa Kak? PR-nya adalah kalian membuat resolusi tahun 2021. Contoh resolusinya misalnya mau tidur lebih cepat atau mau membereskan piring setelah selesai makan
atau mau mulai tahun 2021 mau lebih rajin baca Alkitab, setiap hari baca satu pasal, boleh. Atau yang lain-lainnya, boleh banget. Nah, kalian tulis 5 resolusi tahun baru kalian di kertas HVS. Terus kalian boleh gambar hias dengan hiasan kesukaan kalian. Nah, terus setelah itu kalian foto dan kalian upload di grup WhatsApp kita yang grup sekolah minggu. Nanti kakak akan lihat di sana hasil kerja kalian dan resolusi-resolusi yang sudah kalian buat. Gitu ya PR-nya adik-adik, kakak tunggu minggu ini PR-nya dikumpulkan. Jangan lupa, Tuhan Yesus memberkati. Nah, oke adik-adik, kita diberikan kesempatan untuk kita memberikan persembahan, disiapkan persembahannya, kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau, untuk menyenangkan hati-Mu. Pak Tuhan, pakailah persembahan kami untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan digital. Silahkan diterangkan. Terima kasih. Persembahan digital bisa dilaksanakan dengan 4 cara. Yang pertama menggunakan aplikasi OVO, GoPay, Dana, Link Aja dan ShopeePay dengan scan QR, CIMB Niaga. Seperti itu. Lalu cara yang kedua bisa menggunakan mobile banking BCA dengan scan QR seperti ini. Lalu cara yang ketiga bisa melalui transfer bank ke rekening atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 01 80 50 8023. Kemudian cara yang keempat, Anda bisa transfer mata uang asing ke PT OCBC NISP Tbk Cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 551 810 002 115 atas nama Willy Joseph Chandra. Kemudian Anda bisa memasukkan swift code NISPIDJ-A. Setelah itu, Anda bisa men-screenshot bukti transfer untuk dikirim ke petugas gereja di nomor 0888 3332 623. Demikian informasi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Oke semuanya adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Sudah bangkit berdiri belum nih? Sudah. Yuk. Nah kita mau memuji Tuhan. Siapa yang sudah siap? Saya. Oke, let's go. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji.
Ya, adik-adik, kita akan akhiri ibadah hari ini. Udah ya, tahun 2021 kita akan mulai hidup yang baru ya. Kita tinggalkan semua dosa-dosa kita ya. Kita mau hidup takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan katakan apa? Kasih upah. Ganjarannya adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan ya. Yuk, siapa yang mau jadi anak yang takut akan Tuhan? Ayo angkat tanganmu. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpa engkau. Biarlah berkat ini turun Tuhan atas anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan Kau menyertai anak-anak-Mu. Kau membuat mereka berhasil dan beruntung. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau menyertai kami, apapun yang kami lakukan, Engkau tetap akan membuat kami berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu, lindungi mereka dari segala mara bahaya. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, supaya mereka aman di dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.